Bapak Ibu, ini adalah daftar dari keluarga kerajaan yang terkaya yang masih ada di dunia kita hari ini, saudara. Ada keluarga kerajaan Brunei, Saudi Arabia, Kuwait, Thailand, dan Qatar. Saya ingin ngajak Anda untuk main quiz sebentar, main game sebentar. Kira-kira dari kelima keluarga kerajaan ini, siapa yang paling kaya, siapa yang ada di urutan nomor 5 dan sebagainya. Ada yang bisa menebak di nomor 5 ini keluarga kerajaan dari mana? Kuwait, Thailand? Jangan semuanya disebut, bro. Oke. Sekali lagi, nomor 5. Thailand ya, oke. Tadi mendengar Thailand. Silakan ditunjukkan siapa yang nomor 5. Brunei, saudara. Ya kan, padahal minyaknya banyak ya Brunei ya. Dengan 30 miliar dolar kekayaan keluarga kerajaan Brunei. Nomor 4. Qatar, Thailand. Nomor 4 silakan ditunjukkan. Dengan 60 miliar. Nomor 3, ada yang tahu? Kuwait? Kuwait? Wah, Kuwait nih. Coba tunjukkan nomor 3. Qatar dengan 335 miliar. Kayaknya nomor 2 bisa ketebak deh. Karena semua orang tahu yang paling kaya adalah keluarga kerajaan mana. Benar gak sih, saudara? Saudi Arabia, ya benar ya. Oke, nomor 2, it's Kuwait dengan 360 miliar. Dan nomor 1 adalah keluarga The Royal Family of Saudi Arabia dengan 1,7 triliun kekayaannya, saudara. Bisa bayar utang negara itu, saudara. Nah, hari ini kita akan memulai serial khotbah yang kita beri judul The Upside Down Kingdom. Kalau Anda nggak tahu apa itu seri khotbah, biasanya kita pilih topik lalu kita bicarakan dalam beberapa minggu. Apa itu The Upside Down Kingdom? Bahasa Indonesianya adalah kerajaan yang terbalik. Atau ada yang bilang kerajaan sungsang, saudara. Ya kan? Tapi kita pakai kata terbalik aja biar gampang dimengerti. Apa itu kerajaan yang terbalik? The Upside Down Kingdom. Sebelum kita jawab, saya ingin tanya sama Anda. Anda sadar gak sih? Ketika Anda baca Alkitab, terutama Injil ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, right? Yesus sering kali membicarakan tentang yang namanya the kingdom of God, the kingdom of heaven, ya kan? Atau bahasa Indonesianya kerajaan surga. Ya, Anda sadar gak bahwa kerajaan surga itu sering sekali dibicarakan ketika Yesus mengajar atau berkhotbah. Nah, kerajaan surga itu apa sih? Menariknya ketika Yesus berbicara mengenai kerajaan surga, dia bukan sedang membicarakan tentang kematian, saudara. Maksud saya gini, dia bukan sedang membicarakan bahwa kalau kamu mati, kamu akan pergi ke surga. Ya kan, ketika Yesus membicarakan tentang kerajaan surga, karena akhir-akhir ini saya mulai berpikir, saudara, kenapa ya ada banyak orang yang melihat perjalanan kekristenan mereka, perjalanan iman mereka bersama Yesus itu sepertinya nggak exciting, nggak menggairahkan gitu, saudara. Nggak menarik menurut mereka. Ya kan, kurang menarik. Dan saya mulai berpikir, ini pendapat saya aja, mungkin Anda punya pendapat yang lain. Mungkin ada banyak dari kita yang salah mengerti apa itu kekristenan. Apa sih ikut Yesus itu, perjalanan iman kita bersama Yesus itu apa sih? Ya kan? Karena ada banyak orang berpikir bahwa kekristenan itu adalah tentang kita pergi ke sebuah tempat, ke surga maksudnya, saudara. Itu adalah sebagian dari kekristenan, saudara. Tapi pesan utama dari Yesus sebenarnya bukan itu. Bahkan kalau Anda perhatikan, Anda baca, sekali lagi kalau Anda baca Alkitab, terutama Injil, coba deh mulai sekarang Anda perhatikan. Baca dengan teliti, saudara. Kekristenan itu sebenarnya tentang kedatangan, bukan kita pergi, saudara. Ya kan? Datanglah kerajaanmu. Ya kan? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya kan? Tuhan datang, Tuhan mendirikan kerajaannya di muka bumi ini. Nah, kita dikasih tahu, saudara, kalau kamu terima Yesus, kalau kamu terima Kristus, kalau kamu mati, kamu akan pergi ke surga, katanya gitu, saudara. Ya kan? Terus kita mikir, oke, saya percaya. Nah, setelah itu, kita ngapain sekarang nih? Ya kan? Kalau kekristenan itu
pergi ke surga. Terus sekarang kita ngapain nih? Kita lagi main tunggu-tungguan. Kita nunggu aja sampai suatu hari nanti kita dibawa ke surga, saudara. Apakah itu kah? Makanya saya mulai mikir, jangan-jangan kan ada banyak orang salah mengerti sehingga kekristenan itu jadi nggak menarik, saudara. Atau mungkin jadi seperti the game of maintaining. Artinya gini, saudara. Jadi kayak seperti ini ya. Sambil kita nunggu ke surga, kita harus jaga nih, ya kan? Kelakuan saya, perbuatan saya, supaya bisa tetap masuk surga, saudara. Tapi apakah kekristenan itu hanya sekedar itu kah? Ya kan? Makanya nggak heran kalau kita menjalankan perjalanan iman kita seperti agama, saudara. Ya kan? Kita jalanin rutinitas kita, yang penting kita jalanin tanggung jawab kita. Kita lagi jaga nih, jangan sampai gua nggak masuk surga. Jangan sampai gua nggak pergi ke surga. Ya kan? Jadinya nggak exciting, saudara. Anda masih bersama dengan saya, tahu maksud saya, saudara? Ada seseorang yang bernama Dallas Willard. Dallas Willard adalah seorang ahli filsuf yang tadinya ateis, saudara. Nah, Dallas Willard ini akhirnya menjadi seorang pengikut Yesus. Dan waktu dia memberikan hidupnya kepada Kristus, dia dipakai secara luar biasa di dalam academic setting, dalam sisi akademis, saudara. Dia jadi ahli teologi, dia jadi profesor Kristen di kampus-kampus, saudara. Nah, dia bilang gini, saudara, ada sesuatu yang dia katakan yang mengubah pandangan saya tentang kekristenan. Dia bilang gini, seringkali metode penginjilan kita, Anda tahu apa itu kalau dibilang penginjilan, Anda tahu maksudnya apa? Penginjilan itu, evangelism itu kalau kita sedang sharing tentang Yesus kepada orang lain. Itu penginjilan, saudara. Dia bilang gini, seringkali metode penginjilan kita itu berpusat kepada itu, saudara. Kamu terima Yesus, kalau kamu terima Yesus, kamu masuk surga, saudara. Ya. Terus Dallas Willard bilang gini, bayangin kalau seseorang itu hidup 30, 40, 50 tahun mendatang ke depan tanpa kenal Tuhan dan tanpa kenal Yesus. Bayangin kalau ada orang hidup tapi dia nggak tahu kenapa dia hidup. Bayangin kalau ada orang hidup di dunia ini tapi dia nggak tahu kenapa dan tujuan dia ada di dunia ini. Bayangin kalau selama hidupnya dia mengejar hal-hal yang mereka pikir akan membawa kepuasan yang sejati, tapi ujung-ujungnya menuju kekosongan atau kehampaan, saudara. Jadi kalau saya boleh simpulkan, apa yang Dallas Willard bilang itu adalah gini. Ketika kita sedang memberitahu orang lain tentang Yesus, kita jangan hanya fokus, kamu mati, masuk ke surga, pergi ke surga. Karena kekristenan itu bukanlah tentang kematian. Kekristenan itu adalah lebih tentang kehidupan daripada kematian, saudara. Christianity is more about life than death. Ada ayat yang terkenal yang Anda mungkin sering baca. John chapter 10, Yohanes pasal yang ke-10. Dikatakan gini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Anda bantu saya, aku datang. Yesus datang supaya Anda dan saya mempunyai hidup, mengalami yang namanya hidup, saudara. Ya kan? Makanya saya bilang kekristenan itu is more about life than death. Lebih tentang namanya kehidupan daripada kematian, saudara. Yesus datang supaya mereka itu Anda dan saya dan kita semua bisa mempunyai hidup dan hidup di dalam segala kelimpahannya. Bahasa Inggrisnya the fullness of life, so that you may have life and life to the full. Dia nggak bilang, saudara, aku datang supaya nanti kamu akan pergi ke surga. Fokusnya nggak di situ, saudara. Itu hanya sebagian dari kekristenan. Nah, kata hidup di sini, hidup yang Yesus janjikan ini bahasa Yunani-nya adalah Zoe. Anda katakan bersama-sama dengan saya, Zoe. 1, 2, 3. Zoe. The God kind of life. Jadi Zoe artinya bukan hanya sekedar bernafas, bukan hanya sekedar detak jantung kita berdetak, saudara. Tapi adalah hidup yang thriving, hidup yang hidup yang penuh, hidup yang mengalami sukacita, hidup yang ada di dalam tujuan Tuhan. Fully alive. Hidup yang, kalau saya pakai kata saya, hidup yang menggairahkan, saudara. Nah, kontrasnya, perbandingannya, ada banyak orang mungkin yang hidup, mereka bernafas, mereka bisa jalan, jantungnya berdetak,
Tapi mereka nggak tahu tujuannya, saudara. Pokoknya just going through the motion, ya kan? Ya udahlah, ginilah pokoknya lah. Bahkan tadi saya bilang ada banyak anak-anak muda hari ini, saudara. Mereka bergumul dengan hal yang satu ini. Pertanyaan yang paling penting yang ditanyakan oleh anak-anak muda kita. Baik itu teenagers atau young adult atau dewasa muda. Adalah pertanyaan ini, saudara. Who am I? Saya ini siapa sih? Ini adalah pertanyaan tentang identitas. Makanya mereka bingung, makanya mereka bergumul dengan kesehatan mental dan emosional mereka. Mereka bingung dengan identitas seks mereka, saudara. Mereka bergumul dengan depresi, pikiran-pikiran untuk menyudahi kehidupannya, bunuh diri dan sebagainya, saudara. Yesus bilang, aku datang supaya kamu mempunyai zoe. Kamu mengalami zoe, hidup yang menggairahkan. Yesus gak mau kita kayak zombie, saudara. Zombie bisa jalan, zombie bisa bergerak, tapi mereka gak hidup. Mereka juga, Yesus ingin memberikan kita zoe. Nah, balik lagi ke pertanyaan awal, saudara. Jadi, kerajaan surga itu apa? What is the upside down kingdom? Apa itu the kingdom of God? Kerajaan surga itu apa sih? Saya mendefinisikannya gini. An invitation to live life under the new management, the kingdom of God, while you are on this world. Bahasa Indonesianya, kerajaan surga adalah undangan untuk Anda menjalani kehidupan ini di bawah manajemen yang baru, tanda kutip manajemen yang baru, yaitu kerajaan surga. Selama Anda ada di muka bumi ini, saudara. Kalau Anda sedang berjalan, terus Anda lihat restoran, ada sign under new management. Anda lihat hotel mungkin under new management, di bawah manajemen yang baru. Artinya apa sih, saudara? Ya kan? Artinya bahwa kita akan menjalankan operasional kita berbeda dengan manajemen yang kemarin. Ya, artinya ada manajemen yang baru yang take over, saudara. Yang mengambil alih. Artinya cara kita melakukan sesuatu, the way we do things is gonna be different. Kita akan berbeda cara kita melakukan sesuatu. Anda masih bersama dengan saya? Ya kan? Nah, kalau Anda baca Alkitab, biasanya dua hal ini sering dibandingkan, saudara. Yaitu yang namanya kerajaan surga dengan yang namanya kerajaan dunia. The kingdom of God and the kingdom of the world. Kerajaan surga bukanlah kerajaan dunia, berlawanan. Kerajaan dunia bukanlah kerajaan surga. Mereka berlawanan, saudara. Nah, Anda perhatikan bentar, ini nggak susah untuk Anda ikuti. Ada dua kata yang berbeda yang dipakai di Alkitab ketika dia menjelaskan tentang dunia, the world, saudara. Dunia dalam arti yang pertama adalah kosmos, yaitu bumi kita. Bentuk fisik bola dunia kita, saudara. Bumi ini yang kita injak ini adalah kosmos. Itulah arti dunia yang pertama. Tapi ada arti yang kedua dari dunia, yaitu ketika dia membicarakan tentang sistemnya. Tentang nilai-nilai kerajaan dunia. Dari cara bagaimana dunia ini beroperasi, saudara. Kira-kira Anda bisa mengikuti perbedaannya? Ya kan? Ada arti dunia yang pertama adalah bentuk fisiknya bumi yang kita injak ini. Tapi ada arti dunia yang kedua adalah sistem dari dunia ini. Nilai-nilai yang dipegang oleh dunia ini. Ya kan, cara dunia ini beroperasi, saudara. Jadi undangan yang diberikan Yesus kepada Anda dan saya adalah ini. Memang benar kita ada di dalam kosmos, di dalam dunia ini, di dalam bumi ini. Tapi Anda dan saya tidak menjalani hidup kita dengan nilai-nilai kerajaan dunia. Anda nangkap maksud saya? Melainkan dengan nilai-nilai kerajaan surga. Aku mengundang kalian, Yesus bilang, untuk hidup di bawah manajemen yang baru, yaitu kerajaan surga. Memang kamu masih tinggal di dunia ini, tapi kamu akan menjalani hidup kamu dengan the value system, dengan sistem nilai-nilai kerajaan surga. Seorang yang bernama Yohanes Pembaptis
Alkitab bilang bahwa dia adalah seseorang yang mempersiapkan jalan untuk Mesias, saudara. Membuka jalan untuk Mesias, Yesus. Dia bilang gini, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Berita yang diberitakan adalah bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah, repent, for the kingdom of God is at hand. For the kingdom of God is near. Nah, kata repent ini adalah istilah militer, saudara. Yang artinya berbalik arah, metanoia. Ya kan? Waktu Yesus memulai pelayanannya, ini berita yang disampaikan oleh Yesus. Sejak pada waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Repent, ya kan? Artinya dulu kamu menjalani hidup kamu dengan memegang nilai-nilai kerajaan dunia, sekarang berputar baliklah. Jangan lakukan itu lagi, melainkan menjalani hidup Anda dan saya dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Anda masih mengikuti ya, saudara? Ya kan? Tadi saya mau ulangi lagi. Yesus berdoa gini, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Anda bantu saya? Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Datanglah kerajaan. Gimana kalau ternyata kekristenan itu bukan soal kita pergi, tapi adalah soal kedatangan. Kedatangan Sang Mesias, kedatangan Yesus, kedatangan Tuhan, kedatangan kerajaannya didirikan di atas muka bumi ini, saudara. Makanya sekarang mulai masuk akal. Kalau Anda baca-baca ayat seperti ini, you are in this world, but you are not of the world. Kamu ada di dalam dunia ini, tapi kamu bukan berasal dari dunia ini. Anda pernah baca kan gitu? Waktu Pilatus tanya sama Yesus, apakah kamu ini raja orang Yahudi kah? Ini Yesus meresponinya dengan seperti ini. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Yesus memperingatkan murid-muridnya, termasuk Anda dan saya. Yesus bilang gini, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Yesus bilang gini sama kita, memperingatkan. Kalau karena iman kamu diejek, diketawain, kamu dipersekusi, kamu dianiaya, kamu mengalami penderitaan, ya kan? Kamu susah karena iman kamu. Orang-orang gak suka sama kamu karena iman kamu. Ini alasannya. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Yesus bilang gini, kalau cara hidup kamu sama dengan orang-orang yang memegang nilai sistem kerajaan dunia, tentu mereka akan mengasihi kamu. Tapi kalau cara hidup kamu berbeda, kalau kamu udah nggak mau lagi menjalankan hidup kamu dengan memegang nilai-nilai dunia ini, melainkan kamu ada di manajemen yang baru, jangan heran kalau kamu akan mengalami kesulitan, akan mengalami penganiayaan. Itu kata Yesus, saudara. Nah, kerajaan sorga itu seperti apa sih, saudara? Sekali lagi, kalau Anda baca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terutama di kitab Matius, saudara, Anda akan sering melihat Yesus bilang seperti ini, the kingdom of God is like, kerajaan surga itu seperti ini nih, ya kan? Kerajaan surga itu seperti ini. Dan setelah dia ngomong kayak gitu, dia masuk ke dalam sebuah perumpamaan, saudara. Anda mengerti maksud saya, saudara? Dia langsung kasih kita cerita, dia langsung kasih kita ilustrasi. Nah, di Matius 13, di pasal yang ke-13, Yesus mengajar tentang perumpamaan seorang penabur. Jadi ada petani nih, dia menabur benihnya. Saudara, waktu dia lemparin benihnya, benih ini jatuh ke 4 tipe tanah yang berbeda. Ada dari Anda yang sudah sering mendengar, tapi saya ingin bacakan, kalau boleh Anda perhatikan. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur.
Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Itu tipe yang kedua. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang berapa saudara? Ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat ke-9 bantu saya baca bersama-sama. Siapa? Ini adalah gambaran dari keempat tanah tersebut, saudara. Ada yang jatuh di dalam apa tadi? Dalam along the path, di pinggir jalan. Ada yang jatuh terhimpit batu, dan ada yang jatuh terhimpit semak duri, tapi ada yang jatuh di tanah yang subur. Yesus ngomong gitu, Yesus kasih ini kerajaan surga ini seperti ini. Habis Yesus bilangin perumpamaan itu, murid-muridnya tanya. Maka datanglah murid-muridnya, murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, apa saudara, mengapa engkau berkata-kata dalam perumpamaan? Jawab Yesus, Anda bantu saya yang ini saudara, kepadamu diberitahu rahasia kerajaan sorga. Anda perlu perhatikan, setiap kali Yesus mengajar di dalam kerumunan banyak orang, ada orang-orang yang benar-benar niat, pingin belajar, pingin tahu saudara. Tapi ada orang-orang juga yang ada di sana hanya untuk, apa ya bahasanya, ngegerecokin gitu saudara. Anda ngerti ngegerecokin? Itu emang bahasa Ibrani kuno, nggak semua orang ngerti. Ada orang yang memang di situ, dan ada orang bahkan seperti kayak orang-orang Farisi ini yang menunggu kesalahan Yesus nih sehingga bisa ditangkap atau apa gitu saudara, ya kan? Nah, makanya Yesus bilang, untuk orang yang niat, untuk orang yang mau, untuk kamu akan diberitahu rahasia kerajaan surga. Tapi buat mereka enggak. Dia bilang gitu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadamu. Kepada kalian yang mau mendengar, kepada kalian yang mau menerima undanganku untuk hidup di dalam kerajaan surga, aku akan memberitahu kamu rahasia dari kerajaan surga. Tetapi untuk orang yang gak tertarik mendengar, mereka gak akan belajar apa-apa tentang kerajaan sorga. Buat orang yang pengen belajar, semakin banyak rahasia kerajaan sorga akan diberikan. Semakin banyak pewahyuan tentang kerajaan sorga akan dikasih. Nah, kalau Anda baca ayat-ayat selanjutnya di pasal 13 ini, Yesus mengutip Nabi Yesaya, saudara. Yang berkata seperti ini, ada orang yang bertelinga tapi gak mendengar. Ada orang yang punya mata tapi nggak melihat atau nggak memperhatikan, saudara. Karena hati mereka ini sudah keras, udah susah untuk mendengar apa-apa, udah susah untuk menerima apa-apa, saudara. Dan Yesus bilang ini, by the way, inilah arti dari perumpamaan seorang penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Tipe tanah yang pertama. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Anda perhatikan ini baik-baik, saudara. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nanti kita akan kembali ke sini, saudara. Perhatikan itu. Dia mengalami penindasan dan penganiayaan karena firman itu. Lalu yang ketiga, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga firman itu nggak bisa berbuah. Dan yang terakhir, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan
Mengerti, karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sekali lagi, ini adalah gambar keempat tipe tanah tersebut. Benih yang jatuh di pinggir jalan, ini menggambarkan orang yang mendengar, tapi nggak mengerti. Mendengar, tapi mereka nggak tertarik, saudara. Saya berdoa jangan sampai ini dia lagi ngomongin kita-kita nih. Yang setiap minggu duduk di gereja mendengar, saudara, tapi kita nggak tertarik. Ya kan, dalam nama Yesus ini bukan ngomongin tentang kita. Ya kan, kita duduk, kita mendengar, tapi kita udahlah, gue lebih tahu jalanin cara hidup ini daripada si pemberi kehidupan itu. Ya kan, gue lebih tahu untuk merencanakan masa depan gue daripada dia yang memegang masa depan kita. Lalu tanah yang kedua, ketika benih itu ditaburkan di batu-batu, saudara, yang tadi saya bilang, saudara, Anda perhatikan. Dia dengar, dia terima pesan kerajaan surga itu, bahkan dengan senang hati dia menerimanya. Tapi waktu dia mau mulai menjalani hidup dia, sesuai dengan firman yang dia dengar itu, saudara. Waktu dia mulai ingin mengaplikasikan apa yang dia belajari dari kerajaan surga, lalu penindasan dan penderitaan itu datang. Makanya dikatakan dia segera murtad, saudara. Karena kalau ngikutin firman itu, bayangin, seumur hidupnya dia melakukan sesuatu, perubahan itu selalu sulit. Amin, saudara. Ya. Karena dia ikutin nilai-nilai kerajaan surga, hidupnya jadi semakin sulit, hidupnya jadi repot, hidupnya jadi nggak praktis lagi. Makanya orang ini berpikir, aduh udahlah, lebih gampang nggak usah berubah lah. Karena udah bertahun-tahun cara saya melakukan adalah seperti ini. Sekarang saya mau ikutin firman Tuhan, malah repot. Lebih mudah hidup seperti pada orang-orang umumnya di luar sana. Cara kita jalanin hubungan, cara kita ngatur uang, cara kita berpakaian, pokoknya semuanya lebih gampang lah melakukannya seperti orang-orang pada umumnya. Karena kalau saya coba untuk jadi berbeda, yang ada saya malah ditindas dan dianiaya. Lalu yang ketiga, benih yang jatuh di semak duri, saudara. Ini adalah orang-orang yang bilang gini, maunya sih memegang nilai-nilai kerajaan surga, tapi ternyata ribet juga ya. Ya kan? Kekhawatiran dunia ini, aduh. Kalau saya ikutin nilai-nilai kerajaan surga, cara saya untuk mencapai itu akan makan jangka waktu lebih lama daripada kalau saya ambil jalan pintas. Ya kan? Kalau saya ikutin nilai-nilai kerajaan sorga, mau sampai kapan saya kesepian, ya kan? Saya nggak bakal ketemu dengan seseorang kalau saya nggak kompromi dengan nilai-nilai dunia. Mau hidup dalam kerajaan surga, tapi tipu daya kekayaan yang buat mereka nggak bisa berbuah, katanya, saudara. Hal-hal duniawi itu sangat sulit. Godaan-godaan duniawi itu sangat sulit untuk ditolak. Makanya nggak bisa berbuah. Dan yang terakhir adalah orang yang benar-benar tertarik. Tanah hatinya subur, saudara. Ini orang yang pengen tahu, penasaran. Orang yang pengen banget, saudara. Atau mungkin ini orang yang dalam gambaran saya adalah orang yang rendah hati. Karena dia bilang gini, Tuhan lebih tahu tentang hidup ini daripada saya. Ya kan? Dalam kerajaan surga, itu gimana ya caranya jalanin hubungan, cara ngatur uang, cara ngatur keluarga, cara ngatur karir, saudara. Ini orang-orang yang rendah hati karena mereka sangat tertarik untuk menjalani kehidupannya dengan value system of the kingdom of God, dengan nilai-nilai kerajaan surga. Makanya ketika mereka seperti itu, hidup mereka berbuah lebat 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Nah, jadi dalam minggu hari ini adalah intro dari seri kita. Dalam beberapa minggu ke depan kita akan ngomongin hal-hal yang praktis, saudara. Ini adalah nilai-nilai dari kerajaan surga dan Anda akan bisa tahu kenapa disebut dengan upside down kingdom atau kerajaan yang terbalik. Dalam beberapa minggu ke depan, setiap minggu kita akan pilih satu nilai kerajaan surga dan kita akan bicarakan, saudara. Yang pertama adalah the way up is down, we live by dying, we gain by giving, revenge by loving, our weakness is our strength. Bahasa Indonesianya boleh tolong? Cara untuk naik adalah turun.
Cara untuk mendapatkan hidup adalah mati, saudara. Cara kita untuk mendapatkan atau menerima adalah dengan memberi. Cara kita membalas adalah mengasihi, saudara. Cara menjadi kuat adalah menjadi lemah, saudara. Pastor Bobby akan khotbah tentang cara kita menerima dan mendapatkan adalah dengan memberi. Pastor Benny akan khotbahin cara membalas adalah dengan mengasihi, saudara. Jadi dalam beberapa minggu ke depan kita akan belajar tentang nilai-nilai kerajaan surga. Anda mulai dapat gambarannya kenapa disebut dengan kerajaan yang terbalik, saudara? Ya kan? Dunia mengajarkan kalau Anda ingin menjadi yang terbesar, kalau Anda ingin ada di puncak, Anda sikut kanan kiri, Anda injek ke bawah, saudara, Anda mendominasi, saudara. Ya kan? Tapi kerajaan surga terbalik. Cara kita untuk naik adalah kita turun. Kita melayani, saudara. Cara kita untuk menerima, kalau ajaran dunia untuk kita mendapatkan, kita raup sebanyak-banyaknya, kita ambil sebanyak-banyaknya, kita hidup dengan tangan yang tertutup serapat-rapatnya, saudara. Tapi nilai kerajaan surga bilang, cara Anda untuk mendapatkan adalah Anda membuka tangan Anda. Makanya disebut dengan the upside down kingdom. Nilai dunia bilang balas mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi nilai kerajaan surga kita membalas dengan mengasihi. Kita memang hidup di dunia ini. Tapi Anda dan saya bukan berasal dari dunia ini. Anda dan saya adalah warga kerajaan surga. Sehingga Anda dan saya akan menjalani hidup kita dengan nilai-nilai kerajaan surga. Dan nilai-nilai itulah yang akan membawa Anda dan saya menuju Zoe. Hidup yang penuh, yang menggairahkan. Hidup yang memang Tuhan sudah rancang dari semula. Saya ingin tutup dengan ini, mungkin nanti Pak Benny boleh, Ko Benny boleh doa berkat buat kita. Saya ingin sebagai penutup, saya ingin ajak Anda untuk membayangkan ini sebentar. Bayangin kita ada di perahu besar, terus tiba-tiba perahu itu hancur, saudara. Dan kita adalah satu-satunya orang yang selamat dari semua penumpang perahu itu. Dan sebagai orang yang satu-satunya penumpang yang selamat, Anda ini dalam survival mode, Anda ada di tengah-tengah lautan, dan kebetulan ada sepotong kayu yang Anda bisa pegang, dan hanya itulah yang membuat Anda bertahan hidup. Selama berhari-hari Anda ada di tengah-tengah lautan, mengambang memegang sepotong kayu. Anda udah mulai kehilangan pengharapan, tiba-tiba ada sebuah perahu dengan orang-orang yang ada di atas perahu itu, di dalam perahu itu. Dan mereka melemparkan pelampung untuk menyelamatkan Anda. Kalau Anda dengar cerita ini, bukankah ini keputusan yang mudah? Apa yang kita lakuin, kita lepasin kayu itu, kita ambil pelampung itu, saudara. Benar gak? Kita ini udah desperate, udah berhari-hari kita ngambang di lautan hanya dengan sepotong kayu. Dan sekarang ada yang ingin menyelamatkan kita. Ada yang bilang, nih ambil pelampung itu, percaya sama kita yang ingin menyelamatkan kamu. Tapi waktu Anda mau lakuin, tiba-tiba Anda mulai ragu-ragu. Tiba-tiba Anda mulai mempertanyakan keputusan Anda. Dan Anda mulai berpikir, ini sepotong kayu ini sudah menyelamatkan saya dalam beberapa hari terakhir. Ini kayu sudah ada bersama dengan saya sekian lama. Saya sudah bergantung dengan kayu ini dalam beberapa hari terakhir. Udah saya gak mau ngambil resiko untuk lepasin kayu ini. Saya gak mau lepasin kayu ini dan saya gak mau ambil pelampung itu, saudara. Lalu akhirnya Anda teriak sama orang-orang di perahu itu. Woi, terima kasih ya. Tapi saya lebih memilih kayu ini aja. Waktu Anda dengar cerita itu, saudara. Kalau ada orang yang melakukan itu, bukankah Anda berpikir ini adalah keputusan yang gila ini? Ya kan, ada sesuatu yang jelas-jelas akan menyelamatkan kita, tapi kita lebih memilih ini, saudara. Nah, seringkali yang terjadi kepada banyak dari kita,
Waktu Yesus mengundang kita untuk hidup dengan cara hidup yang baru, untuk hidup di dalam kerajaannya, menjadi bagian dari kerajaannya. Waktu Yesus undang kita, kamu harus transfer kepercayaan itu. Dari kepercayaan itu kepada aku. Waktu Yesus bilang, sini ayo percaya kepada aku. Ayo aku mau undang kamu masuk ke dalam kerajaanku. Kita bilang gini, aduh thank you tapi enggak deh. Karena selama ini udah ada kayu ini. Ya kan? Selama ini saya berpegang kepada kayu ini untuk keamanan hidup saya. Walaupun saya nggak tahu sampai kapan saya bisa mengandalkan kayu ini. Yesus bilang lepasin kayu itu, terima pelampung yang aku berikan. Kita bilang enggak deh. Ya kan? Walaupun kita pegangin kayu itu, kita dihajar badai, saudara, tiap hari, saudara. Pertanyaannya, adakah kayu yang kita pegangin selama ini? Baik itu kekuatan kita sendiri yang kita andalkan, kepintaran kita sendiri, saudara. Mungkin seberapa banyak keuangan kita, atau mungkin gaya hidup dan cara-cara hidup kita, saudara, kita pegangin. Walaupun waktu Anda pegangin cara-cara hidup yang Anda lakukan selama ini, kita diterpa badai terus, saudara. Badai dalam hubungan, badai dalam keuangan, badai dalam kekhawatiran. Yesus bilang, let go of the word. Lepaskan kayu itu. Terima apa yang aku tawarkan. Dan yang Anda perlu ingat, Yesus menawarkan ini bukan hanya keputusan sekali seumur hidup kita, tapi setiap hari Yesus menawarkan itu. Lepasin kayu itu. Terima pelampung yang aku lemparkan untuk kamu. Lepasin, jangan lagi menaruh kepercayaan kamu di dalam hal itu, tapi taruhlah sekarang, transferlah kepercayaanmu itu dari hal itu ke dalam aku. Yesus ingin memberikan Anda Zoe, hidup yang menggairahkan, the fullness of life, penuh dengan berkat dan tujuan Tuhan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Anda bukanlah satu-satunya orang yang diperhadapkan dengan godaan dari kerajaan-kerajaan dunia, saudara. Yesus pun pernah menghadapinya. Anda masih ingat cerita itu? Saya bacakan untuk Anda. Dan iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus. Apa saudara? Semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Iblis bilang gini sama Yesus, semuanya itu akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud aja dan menyembah aku. Seluruh kerajaan dunia dan kemegahannya akan jadi milik kamu. Iblis tahu, saudara. Yesus datang untuk mendirikan kerajaan surga di muka bumi ini. Iblis bilang gini sama Yesus, udahlah, gak usah pakai gitu-gituan lah. Ikut gua aja. Sini, gua kasih lihat previewnya. Lihat tuh semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Sujud sembah aku. Semua jadi milikmu Yesus. Yesus bilang apa saudara? Enyahlah kau iblis. Manajemen yang baru sudah hadir. Kerajaanku adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaanku adalah kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan? Amin. Boleh kita semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Ko Beni boleh doa berkat untuk kita semua. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini di mana kami boleh belajar Tuhan tentang value-value yang baru, nilai-nilai yang baru dalam kerajaan-Mu Tuhan. Biar terus ini menjadi rema dan menjadi perenungan bagi kami, sehingga ini terus muncul dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terus ajar kami untuk menjadi representatifnya daripada kerajaan surga yang ada di muka bumi ini Bapa. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami juga akan menikmati hidangan yang sudah disediakan.
Bila itu menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Juga kami akan segera menerima berkat yang daripadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa kita di surga, cinta kasih daripada anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya kita terima berkat sama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kasih salam samping kiri kanan Anda. Katakan happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.